Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah kita masuk di bulan terakhir di tahun 2022 ini, yang mana artinya berarti ini adalah budgeting terakhir di tahun ini. Gimana nih kondisi budget di bulan November kemarin? Dan apakah teman-teman udah bikin budgeting untuk bulan Desember ini? Kalau belum, yuk bikin sama-sama bareng aku. Dan seperti biasa, aku akan melakukan evaluasi dulu. Sejujurnya, jiwa impulsif aku itu lagi aktif banget di bulan November. Jadi banyak pengeluaran yang tak terduga, tapi memang disengaja. Dan alhamdulillah pengeluaran itu nggak sia-sia, karena aku mengeluarkan itu untuk kebutuhan keluarga, meskipun memang sifatnya tidak urgent. Tapi bukan hanya impulsifnya aja, bulan November ini ternyata aku masih punya sisa budget, yaitu sebesar Rp141.000 yang berasal dari belanja bulanan, belanja mingguan, kemudian dari pulsa dan kuota, juga dari kategori fund. Alhamdulillah. Di setiap perencanaan anggaran keuangan itu memang tidak selalu harus ada sisa ya teman-teman. Jika anggarannya itu memang habis terpakai dan kita sudah usaha untuk tidak over budget, itu sudah bisa dikatakan kalau budgeting kita berhasil. Karena menurutku ada sisa di akhir bulan itu adalah suatu bonus dari usaha kita. Mau sedikit cerita tentang perjalananku, bagaimana awal mula aku mengenal budgeting itu sebenarnya sudah dari SMP, sekolah di pondok waktu aku kelas 1 SMP, dan aku dapat uang saku sebesar Rp25.000 untuk 1 minggu. Dan itu tuh buat aku nominalnya tuh gede banget ketika itu. Aku bisa beli jajanan apapun yang aku mau, dan yang terpenting aku masih bisa menabung. Meskipun belum ada tanggungan, tapi ketika itu aku belajar untuk bagaimana caranya supaya uang 25.000 itu cukup dalam 1 minggu tanpa minta lagi ke orang tua. Dan orang tuaku itu selalu membiasakan ketika anak-anaknya mau membeli barang atau sesuatu yang kita inginkan, itu kita harus membuktikannya dengan usaha kita dulu nih. Jadi ada kalanya ketika aku ingin beli handphone, kemudian aku menabung dan aku terkumpul uang sekitar setengahnya dari harga handphone yang ingin aku beli. Kemudian orang tua aku itu menambahkan sisanya lagi untuk bisa aku beli handphone yang aku mau. Jadi setidaknya aku ada rasa tanggung jawab karena aku merasa handphone itu adalah hasil usaha aku menabung. Sejak saat itu barulah mulai aku mencatat seluruh pengeluaran aku setiap harinya. Tapi memang aku tuh nggak pernah melakukan evaluasi setelahnya. Jadi aku tuh hanya melihat kisaran rata-rata pengeluaran aku itu berapa, kemudian cukup atau enggak, masih bisa nabung atau tidak. Tapi aku tidak melakukan evaluasi. Dan itu berlanjut sampai ketika aku kuliah. Kebiasaan itu masih terus berlanjut teman-teman, sampai ada satu ketika aku punya satu buku yang isinya itu semua pengeluaran harian aku. Sampai pernah ada titik di mana aku itu ngumpulin struk belanjaan yang aku keluarkan atau tiket nonton atau hal-hal seperti itu, kemudian aku tempel di satu buku. Dan itu masih ada sampai sekarang meskipun tulisannya udah gak kebaca. Dan di satu titik ini aku bersyukur banget kalau budgeting itu aku sudah kenal dari waktu SMP. Jadi sedikit banyak aku sudah terbiasa dengan pressure kalau aku harus menunda keinginan untuk sedikit usaha lebih menabung sampai akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Dan itu rasanya puas banget, bersyukur banget. Sampai akhirnya aku mengenal tentang metode budgeting seperti ini dan aku ingin belajar lebih dalam lagi untuk bisa serius melakukan planning serta evaluasi di akhir bulannya. Dan alhamdulillah sejak dimulai dari bulan Juli sampai juga di bulan Desember 2022 ini, Masya Allah kasihkan cerita sampai videonya ketinggalan. Kita kembali lagi ke budget Desember. Seperti biasa, pertama aku buat dulu saving. Di saving ini ada 4 kategori, yaitu ada tabungan utama, kita skip nominalnya, tabungan pendidikan, dana darurat, dan sinking fund. Untuk tabungan utama dan tabungan pendidikan, aku pakai sistemnya itu auto debit ya teman-teman. Kemudian ada kategori giving untuk orang tua dan sedekah. Untuk nominalnya aku skip aja. Kemudian kita masuk lagi ke living. Di sini ada belanja bulanan sebesar Rp400.000, belanja mingguan sebesar Rp750.000, di mana aku bagi jadi 5 pekan yang masing-masing pekannya itu sebesar Rp150.000. Lalu ada kebutuhan anak sebesar Rp250.000
rupiah, dan transportasi sebesar Rp150.000. Kemudian ada galon sebesar Rp50.000, lalu ada PLN sebesar Rp100.000, pulsa dan kuota sebesar Rp100.000, eating out sebesar Rp400.000, untuk dana fund sebesar Rp250.000, dan yang terakhir dana cadangan sebesar Rp200.000. Ini tuh ada yang ketinggalan ya teman-teman, yaitu BPJS sebesar Rp300.000. Yang totalnya itu sebesar Rp2.950.000. Alhamdulillah. Merencanakan keuangan dengan cara seperti ini tuh sedikit banyak membawa perubahan besar di hidup aku. Kalau aku bandingkan aku yang dulu dengan aku yang sekarang, kalau dulu tuh kesannya aku jatuhnya kayak pelit terhadap diri sendiri gitu loh teman-teman. Aku menahan untuk beli ini itu hanya untuk bisa menabung lebih, karena aku terus berpikir bagaimana ke depannya aku harus punya tabungan berapa, tapi aku nggak punya tujuan dari tabungan tersebut itu apa. Jadi memang penting sekali untuk kita menabung dengan ada target atau tujuan menabung itu untuk apa. Nanti di akhir ketika tabungannya sudah tercapai, itu kita nggak akan kalap, kita nggak akan bingung untuk memakai tabungan kita. Dan kalau sekarang yang aku rasa, aku tuh jadi lebih legowo, lebih ikhlas untuk menggunakan uang. Jika memang itu dirasa perlu dan harus, aku jadi belajar kapan aku harus mengeluarkan uang dan kapan aku harus menyimpan uang. Meskipun kita punya banyak uang, kalau memang kita tidak bisa mengontrol diri, rasanya itu jadi nggak berkah gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri, mengatur keuangan dengan baik, dan lebih bijaksana untuk menggunakannya, itu rasanya jadi lebih tenang. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu bersyukur berapapun rezeki yang kita dapat. Di sini aku bakal gabung sisa budget bulan November kemarin dengan sisa budget yang ada, dan aku mau bikin satu lagi challenge, yaitu sisa budget untuk skincare, dimana setiap bulannya tuh sebenarnya aku punya budget untuk skincare, tapi nggak aku belanjakan karena memang aku belum butuh. Nah rencananya itu bakal aku kumpulkan untuk aku pakai di kemudian hari. Kemudian aku mau pakai juga untuk isi saving challenge traveling, dimana ini tuh memang agak lambat ya untuk bisa tercapai targetnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap terus konsisten sambil menunggu untuk kondisi yang lebih aman. Jadi kita kumpulkan dulu aja anggarannya. Lanjut lagi, aku mau isi untuk saving challenge 2000-anku ini yang target nominalnya itu sebesar Rp500.000. Aku isi dengan beda-beda warna, yaitu satu warna untuk 10 kotak yang berarti ada 10.000. Jadi memudahkan sekali untuk di tracking. Alhamdulillah udah selesai nih untuk budgeting dan evaluasinya. Semoga videoku ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga menjadikan motivasi untuk teman-teman yang baru mau mencoba budgeting. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalain notifikasinya, karena aku nggak sabar buat berbagi video lainnya dengan kalian lagi. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.